Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Regita Sugiyarti Asri dengan NIM 2108 11020034 dari Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Samratulangi. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa materi tentang manajemen. Yang pertama merupakan hakikat manajemen, kemudian ada perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial, ketiga ada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, lalu yang terakhir yaitu perencanaan. Masuk dalam materi pertama yaitu hakikat manajemen. Sebelumnya, manajemen merupakan berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Adapun menurut ahli Harold Coons berpendapat dalam bukunya berjudul The Management Theory Jungle, menganggap bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui dan dengan beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok formal yang terorganisir. Dalam manajemen tentunya ada seseorang yang mengatur atau mengurus manajemen tersebut yang disebut dengan manajer. Nah, menurut Robert Tannenbaum, manajer adalah seseorang yang dapat mengerahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Tingkatan manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah manajemen tingkat atas atau top level management, yaitu merupakan pimpinan perusahaan seperti dengan jabatan penting yang bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan. Nah, yang menduduki tingkat level manajemen ini, atau top level manajemen adalah presiden direktur, CEO, dan CFO. Lalu yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah atau middle level management, yaitu manajemen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas, yang menduduki posisi ini seperti GM atau General Manager dan manajer divisi. Lalu yang terakhir adalah manajemen tingkat pertama, yaitu first level management, yaitu yang bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan, seperti supervisor dan foreman. Nah, dalam manajemen tentunya dibutuhkan beberapa keterampilan untuk menjalankan manajemen tersebut. Nah, keterampilan apa sajakah? Yang pertama adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Lalu yang kedua ada keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, humanity skill, yaitu keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada keterampilan teknis atau technical skill, yaitu keterampilan mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Lalu yang kedua, materi kedua yaitu perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Jadi perkembangan pemikiran manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perkembangan pemikiran manajemen klasik, yang terbagi menjadi 2 yaitu aliran saintifik klasik dan aliran administrasi klasik. Aliran saintifik klasik adalah aliran yang muncul akibat adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sedangkan aliran administrasi klasik yaitu aliran yang berkonsentrasi pada organisasi secara keseluruhan, penekanannya lebih pada bagaimana menciptakan prinsip-prinsip manajerial ketimbang cara kerja baru. Lalu yang kedua adalah perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Nah, dalam teori neoklasik ini, manajemen lebih menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini muncul diawali dengan adanya percobaan yang dilakukan di pabrik Hawthorne tahun 1924 milik perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perkembangan pemikiran manajemen modern. Nah, manajemen modern ini lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Dan biasanya, para manajer akan menggabungkan lebih dari satu teori manajemen dalam implementasi di dalam perusahaannya. Selanjutnya, pemikiran manajemen postmodern. Manajemen postmodern ini lebih menekankan pada pekerjaan kelompok atau tim, di mana wewenang diberikan kepada pemimpin kelompok, kontrol dan pengawasan menjadi tanggung jawab individu, bekerja sebagai investasi, bekerja pada kelompok-kelompok dengan keahlian yang beragam, dan keberagaman keahlian merupakan yang terbaik. Nah, menurut Max Weber, organisasi yang modern dan birokrasi yang menekankan perbedaan antara berpikir dan bertindak dengan tujuan efisiensi dan peringkat hasil. Ketatnya distribusi kerja harus ditindaklanjuti oleh supervisor. Lalu,
Masuk ke dalam lingkungan manajerial. Lingkungan manajerial terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lingkungan manajerial internal, yang kedua adalah lingkungan manajerial eksternal, yang terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan umum atau general environment, dan lingkungan tugas yaitu task environment. Yang ketiga adalah lingkungan manajerial global, dan yang keempat adalah lingkungan manajerial kultural. Lingkungan manajerial internal berasal dari dalam organisasi, dan dimensinya langsung memengaruhi kerja seorang manajer. Termasuk ke dalam dimensi ini yaitu budaya organisasi, yaitu seperangkat nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma yang diterapkan oleh anggota organisasi. Lalu lanjut ke dalam lingkungan manajerial internal, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu lingkungan umum, yaitu adalah lapisan terluar lingkungan. Faktor ini termasuk sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Lalu yang kedua ada lingkungan tugas, yaitu lapisan lingkungan luar yang paling dekat dengan organisasi. Ia termasuk sektor-sektor yang melakukan transaksi harian dengan organisasi dan punya pengaruh langsung pada kinerja dan operasi sehari-hari perusahaan. Kemudian lingkungan manajerial global, yaitu organisasi yang beroperasi dan bersaing tidak hanya di domestik, tetapi di negara-negara seluruh dunia. Manajemen global adalah manajemen bagi organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara, dan perusahaan yang melakukan bisnis ini bukan lagi hal yang baru, karena sudah sejak lama perusahaan-perusahaan ini menjual produknya ke luar negeri. Lanjut itu lingkungan manajerial kultural, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, kompetensi sosial kultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Masuk ke dalam materi ketiga, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Menurut Polya, dalam Red tahun 2000, mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Tahapan dalam pemecahan masalah menurut Kaoru Ishikawa sering digunakan dalam pengenalan kualitas, yaitu terbagi menjadi 8. Yang pertama, menemukan masalah. Kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Ketiga, menemukan penyebab utama. Keempat, menyusun rencana penanggulangan. Kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Lalu standarisasi, dan terakhir adalah rencana selanjutnya. Definisi pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang. Langkah-langkah pengambilan proses keputusan yang pertama adalah identifikasi keputusan, kemudian kumpulkan informasi, identifikasi alternatif potensial, analisis semua bukti, pilih opsi, dan 6, ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keputusan strategis, adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Nah, karakteristik keputusan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rare, yaitu keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus. Kemudian ada konsekuensial, yaitu keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait. Lalu yang ketiga ada direktif, yaitu keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain. Kemudian kedua ada keputusan administratif atau taktik, yaitu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan dan sumber daya teknik. Kemudian terakhir adalah keputusan operasional, adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Masuk dalam materi keempat yaitu perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Lalu, apa sih pentingnya perencanaan bagi manajemen? Jadi dengan adanya perencanaan buat manajemen, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian, perencanaan juga mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros, lalu perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas, serta perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Jenis-jenis perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan berdasarkan lingkup, yaitu rencana strategis, rencana taktis, rencana terintegrasi. Kemudian perencanaan berdasarkan tingkatan, yaitu rencana induk, rencana operasional, dan rencana harian. Lalu perencanaan berdasarkan jangka waktu, yaitu rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, dan rencana jangka menengah.
Proses perencanaan. Proses perencanaan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu menetapkan target atau tujuan, lalu merumuskan keadaan saat ini, lalu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan terakhir mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Sekian presentasi saya mengenai materi yang membahas tentang asas-asas manajemen untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah asas-asas manajemen yang diampu oleh Ibu Olivia Walangitan SAD MAP. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau keributan yang terjadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom.